Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadel Mopede di channel Fadel Mopede Production. Kali ini kita akan membahas informasi-informasi yang sangat membanggakan, terkhususnya untuk orang-orang Sulawesi. Pulau Sulawesi sangat indah sehingga mampu menyuguhkan berbagai destinasi wisata yang bisa dinikmati oleh seluruh orang-orang dari penjuru dunia. Jadi tidak heran banyak dari sineas-sineas atau produser sutradara yang ingin membuat film di Pulau Sulawesi, di daerah-daerah tertentu, khususnya seperti membuat film tentang kebudayaan atau tidak membuat film tentang kesetaraan gender dan lain-lain. Makanya kali ini aku akan memberikan kalian informasi tentang film-film layar lebar Indonesia yang melakukan syuting di Pulau Sulawesi. Skui kita tengok. Di urutan pertama ada film Uang Panai Mahar. Nah, film Uang Panai ini sendiri menjadi film yang cukup fenomenal di Makassar pada tahun 2016 loh, karena berhasil ditonton 500.000 orang lebih di bioskop. Uang Panai menjadi bukti bahwa film dengan cerita lokal juga bisa bersaing dengan film-film nasional. Film ini bercerita tentang adat perkawinan di suku Bugis Makassar. Setiap pria yang melamar pasangannya diwajibkan untuk memberi mahar yang tinggi sampai hingga 200 juta. Dan film ini dikemas ringan dengan bumbu komedi. Lewat film ini, kamu bisa banyak tahu tentang tahapan pernikahan pada suku Bugis Makassar, juga dialek-dialek khas Makassar. Nah, hayu nonton! Karena film ini sudah tersedia di platform-platform film yang tersedia di internet dan aplikasi. Film ini sangat menyenangkan karena dibintangi oleh dua selebgram kocak Makassar, yaitu Tuming dan Abu. Nah, berikutnya ada film Silariang. Film Silariang sendiri banyak mengambil gambar di lokasi wisata Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Deretan Bukit Kars membuat film ini dipenuhi gambar pemandangan yang indah, bercerita tentang dua kekasih yang tak mendapat restu dari orang tua dan memilih untuk silariang atau kawin lari. Mereka harus menghadapi adat budaya dan Bugis Makassar yang sangat menentang silariang. Berikut cuplikannya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Semenjak ketemu Ki, saya tidak mau apa-apa lagi selain kita. Laika, mau Ki menikah dengan saya? Tidak kurestui kok. Jauh dari sini. Tidak tega Kak sakiti hatinya mamaku, cu. Zulaika, dikasih hati makin kurang ajar. Film ini diwarnai dengan drama perjuangan cinta. Waalaikumsalam. Dan banyak menarik perhatian terutama kaum hawa karena dibintangi oleh Bisma Karisma, mantan personil Smash. Berikutnya ada Tarung Sarung. Tarung Sarung diperankan oleh banyak pemeran-pemeran yang baru seperti Panji Zoni, Kemal Faruk, dan aktor senior Yayan Ruhian. Film Tarung sendiri mengangkat adat suku Bugis Makassar yang nenek moyang kita mengangkat budaya pertarungan yang dinamakan si Gajang Lalang Lipa. Nah, di film ini diceritakan bahwa Panji Zoni ini adalah anak yang selalu mengandalkan kekerasan dan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi menggunakan orang-orang yang dia suruh. Dia ditugaskan untuk ke Makassar mengurus bisnis ibunya dan bertemu dengan seorang wanita bernama Tenri. Tenri akan dilamar oleh seorang petarung sarung yang sangat tak terkalahkan yang diperankan oleh Kemal Faruk. Di sini dia belajar banyak dari Yayan Ruhian yang menjadi gurunya, mengajarkan ilmu agama Islam dan mengajarkan tarung sarung kepadanya dengan latihan-latihan fisik. Film ini cocok untuk semua kalangan karena mengandung action, percintaan, dan juga kehidupan Islam. Berikutnya ada film Barakati. Film yang tayang serentak di seluruh Indonesia tepat pada Hari Pahlawan ini
merupakan film action yang menceritakan tentang petualangan seorang arkeolog muda yang bernama Abdul Manan yang diperankan oleh Fedi Nuril mencari asal pati Gajah Mada yang diduganya ada di Pulau Buton. Film ini ingin menjawab isu sejarah bahwa pati Gajah Mada itu berasal dari Pulau Buton. Diperankan oleh aktor Fedi Nuril, Dwi Sasono, dan juga aktris cantik Acha Septriasa. Berikut cuplikannya. Ini dari abad 14, era Majapahit. Bisa nggak ternilai harganya. And how much profit? Jangan coba-coba curang. Di mana lontar-lontar itu? Lontar aslinya di mana? Tegang banget, bro. Gajah Mada berangkat ke utara menuju Buton. Di era Majapahit, itu sebutan untuk Pulau Buton. Kita harus mencari orang yang benar-benar tahu tentang Buton. Majapahit sudah tidak ada di beratusan tahun yang lalu. belum musnah. Indonesia. Gimana? Lumayan seru dan menegangkan kan? Banyak sekali pertarungan yang kita tidak duga. Selanjutnya ada film Mengejar Embun ke Eropa. Nah, film ini merupakan film yang diproduksi oleh Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara yang disutradai oleh Haryo Sentanu Murti. Film ini juga melibatkan Rizky Hanggono dan Putri Ayudhya sebagai pemeran utama dan bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan dan Pusat Picture yang mengambil lokasi syuting di Kendari dan Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Film ini sendiri mengisahkan perjuangan pendidikan anak-anak di Pulau Muna, di mana anak-anak tinggal di daerah krisis air dan mengawali kehidupannya dengan mandi embun sebelum berangkat ke sekolah. Puro merupakan salah seorang anak laki-laki Muna yang masa kecilnya hanya bisa mandi kalau ada air embun. Demikian halnya dengan Ani, anak perempuan asal Pulau Muna yang juga mengalami hal yang sama. Namun kerja keras dan kegigihan mereka membuahkan hasil dan mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan. Berlatarkan beberapa tempat yaitu di Muna, Sulawesi Tenggara dan juga di luar negeri. Selain filmnya bagus, mereka juga memperkenalkan budaya dan pemandangan di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Berikutnya ada film Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni diadaptasi dari novel karya Sapardi Djoko Damono, seorang dosen. Dibintangi aktor tampan Adipati Dolken dan aktris cantik Velo Vexia. Produksi oleh Imaji dan Star Vision Plus. Film ini menceritakan drama cinta dua orang dosen Universitas Indonesia, yaitu Pinkan, Velo Vexia, dan Sarwono Adipati Dolken. Benih-benih cinta keduanya dikisahkan tumbuh saat mendapat tugas perjalanan dinas ke Manado, Gorontalo, dan Jepang. Pantauan berita Manado.com, hari pertama syuting di Minahasa Utara, Selasa 16 Mei 2017, mengambil latar rumah panggung khas Minahasa yaitu kediaman Kombes Pol Tommy Watuliu di Desa Tatelu, Kecamatan Dinempe, Kabupaten Minahasa Utara. Bagaimana mungkin seseorang selain artis nasional, ikut juga dilibatkan beberapa artis lokal seperti aktris teater Donna Keles dan penyanyi Tante Meli, serta beberapa pemeran figuran lainnya. Total kru dan pemain yang terlibat ada sekitar 80 orang, lanjut Rena. Jadi bagi masyarakat Sulawesi Utara yang penasaran, film yang diproduksi Aves Zina dari Rumah Produksi Sinema Imaji sudah tayang pada tahun 2017 lalu loh. Ayo cek segera di platform-platform film terdekat dan streaming, dan dukung terus film-film Indonesia agar kita bisa mengembangkan semuanya menjadi lebih baik. Itu dia tadi persembahan saya, film-film yang melakukan syuting di Pulau Sulawesi. Gimana menurut kalian? Bangga nggak sebagai orang Sulawesi? Terutama yang orang Sulawesi nih. Jangan pikir bahwa daerah kita ini tidak bisa diekspos keindahannya. Banyak kok yang berminat untuk ekspos keindahannya. Jadi jangan malu ya jadi orang Sulawesi. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya agar bisa diketahui oleh banyak orang yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek moyang kita menyelesaikan masalah dengan pertarungan 1 lawan 1.
menggunakan badik. Sekarang, untuk melestarikan tradisi ini maka dibuatlah olahraga tarung saru, pertarungan dalam satu.